Hai, anak-anak, kembali lagi bersama saya Ibu Purni Lestari di Mapel Informatika. Apakah kalian pernah mendengar istilah sistem komputer? Kalian tentu saja sudah tahu mengenai komputer. Walaupun jika ditanya apa itu komputer, bisa jadi kalian masih merasa kesulitan untuk menjelaskannya. Perlu kalian ketahui bahwa komputer juga mempunyai sebuah sistem untuk menjalankan perintah dan memproses data-data. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem komputer beserta dengan pengertian dan komponen-komponennya. Mari kita simak penjelasannya pada video berikut ini ya. Halo, kali ini kita akan membahas tentang definisi sistem komputer. Jadi, sistem komputer itu adalah merupakan sekumpulan dari perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Perangkat-perangkat yang terdapat di dalam sebuah sistem komputer yaitu ada hardware, software, dan brainware. Nah, selanjutnya kita akan jelaskan tentang hardware, software, dan brainware tersebut. Mari disimak. Perangkat keras atau hardware. Biasa kita sebut dengan hardware karena perangkat ini merupakan perangkat yang mempunyai wujud fisik dan bisa kita sentuh. Adapun perangkat keras atau hardware itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah perangkat keras masukan atau input device, kemudian perangkat pemroses atau processing device. Yang ketiga itu adalah perangkat keluaran atau output device, dan yang terakhir adalah perangkat penyimpanan atau storage device. Kali ini kita akan membahas tentang perangkat masukan atau input device. Nah, input device merupakan perangkat keras komputer yang bertugas sebagai alat yang berguna untuk memasukkan data atau sebuah perintah ke dalam komputer. Nah, berikut ini ada beberapa contoh dari alat masukan atau input device. Yang pertama adalah keyboard, kemudian mouse, joystick, dan scanner. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perangkat pemroses atau processing device. Nah, processing device merupakan perangkat keras komputer yang bertugas sebagai alat yang berguna untuk memproses data masukan ke dalam komputer. Nah, contoh dari alat processing device yang pertama adalah prosesor, VGA card, LAN card, kemudian sound card. Nah, yang selanjutnya adalah perangkat keluaran atau output device. Nah, output device itu mempunyai fungsi yang bertolak belakang dengan input device, di mana output device menghasilkan suatu informasi atau sebuah data yang merupakan hasil dari pemrosesan pada sistem komputer. Data yang dihasilkan dapat berupa sebuah informasi, baik berupa gambar, suara, ataupun video. Nah, salah satu contohnya adalah printer, monitor, LCD proyektor, kemudian speaker, dan masih banyak lagi alat-alat keluaran yang mungkin nanti kita bahas di bagian belakang ya sebagai tugas. Nah, yang terakhir dari perangkat keras komputer itu adalah perangkat penyimpanan atau storage device ya. Storage device ini merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam data digital, baik dalam bentuk dokumen, suara, gambar, video, dan sementara ataupun permanen ya. Nah, contoh dari perangkat penyimpanan atau storage device ini yang pertama adalah flash disk, kemudian hard disk drive, compact disk, atau memori. Nah, masih banyak lagi ya perangkat-perangkat penyimpanan. Kita bisa searching-searching di internet, mungkin kalian bisa menemukan sendiri apa saja selain keempat contoh ini tentang perangkat penyimpanan atau storage device.
Nah, setelah tadi kita membahas tentang hardware, selanjutnya kita akan membahas tentang software atau perangkat lunak. Jadi, software itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi pengertian dari software itu adalah program komputer yang menjadi jembatan antara pengguna dengan perangkat keras. Secara sederhana, pengertian software ini adalah suatu program di dalam komputer yang memiliki atau menjalankan suatu fungsi tertentu. Nah, untuk bagian-bagian dari software, kita akan pelajari selanjutnya. Nah, jenis-jenis software atau perangkat lunak. Sebenarnya software itu ada berapa jenis sih? Nah, jadi kita bisa kelompokkan software atau perangkat lunak itu menjadi 4. Yang pertama itu adalah software sistem operasi atau SO, atau bisa juga disebut dengan operating system. Nah, kemudian yang kedua itu ada program aplikasi atau application program. Kemudian yang ketiga itu ada program utility, dan yang terakhir itu bahasa pemrograman. Nah, dari keempat ini, apa sih yang dimaksud dengan sistem operasi, program aplikasi, program utility, kemudian bahasa pemrograman? Nah, mari kita simak di video selanjutnya ya. Artinya di lanjutan video ini akan saya jelaskan tentang pengertian dari keempat jenis-jenis software ini. Yang pertama itu adalah software sistem operasi. Nah, jadi sistem operasi itu adalah memiliki fungsi untuk mengelola perangkat keras yang terhubung ke CPU komputer, sehingga menjadi suatu kesatuan sistem komputer. Jadi di dalam komputer itu, apabila tidak ada sistem operasinya, maka komputer tidak bisa berjalan karena sistem operasi inilah yang menghubungkan antara pengguna dengan perangkat kerasnya seperti itu. Nah, adapun contoh-contoh dari sistem operasi yaitu Windows, kemudian Linux, kemudian ada macam-macam, ada Mac OS. Nah, kalau misalkan di HP itu ada Android dan sebagainya. Kemudian software yang kedua itu adalah software aplikasi. Nah, jadi aplikasi ini merupakan software yang memiliki tugas-tugas tertentu. Nah, biasanya dikembangkan dengan sistem yang berbeda-beda sehingga bisa menampung perintah yang beragam. Nah, contoh dari aplikasi mungkin sering kalian lihat itu adalah Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, kemudian aplikasi Skype, Chrome, dan lain sebagainya. Jadi mereka memiliki fungsi masing-masing. Sebagai contoh, kalau misalkan kita ingin membuat surat, kita bisa menggunakan Microsoft Office Word. Sedangkan kalau kita ingin melakukan perhitungan dengan angka-angka, maka kita bisa menggunakan Excel. Atau kita ingin menggambar, kita bisa menggunakan aplikasi Paint dan sebagainya. Nah, software yang ketiga itu adalah software utility. Jadi, apa sih software utility ini? Nah, jadi software utility atau perangkat lunak utilitas itu merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengelolaan sebuah komputer atau sistem. Nah, contoh dari software utility misalkan adalah antivirus. Jadi, antivirus ini membantu kinerja dari sistem operasi agar menjadi lebih maksimal seperti itu. Jadi, kalau misalkan ada virus bisa langsung dihilangkan. Jadi, komputer kita terlindungi, tidak hang, tidak cepat hang ya, karena kalau ada virus itu berbagai macam penyakitnya bisa bermunculan seperti itu. Nah, jadi yang keempat itu adalah software bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menciptakan software jenis lain.
Nah, jadi untuk bahasa pemrograman itu ada banyak, sebagai contoh itu ada bahasa pemrograman C, kemudian C++, Delphi, PHP, HTML, kemudian Python, dan masih banyak, dari lagi yang lainnya. Jadi, bahasa pemrograman inilah yang nanti digunakan untuk membuat software-software baru sesuai dengan keinginan dari si pembuat program itu sendiri. Yang terakhir dari sistem komputer itu saya akan menjelaskan tentang brainware. Nah, brainware itu sebenarnya apa sih? Nah, brainware adalah orang yang menggunakan, memakai atau mengoperasikan perangkat komputer. Apakah kalian adalah brainware? Ya, tapi kali ini brainware itu ada beberapa jenis, selanjutnya akan saya jelaskan. Yang terakhir dari sistem komputer itu saya akan menjelaskan tentang brainware. Nah, brainware itu sebenarnya apa sih? Nah, brainware adalah untuk jenis-jenis brainware itu bisa dikategorikan menjadi 4. Yang pertama itu adalah sistem analis, kemudian programmer, administrator, dan operator. Sistem analis. Di sistem analis itu bertugas untuk menganalisa, menyusun, dan menerapkan sistem. Nah, seorang sistem analis akan mengurus aplikasi, sistem, dan penyimpanan data, serta meningkatkan kinerja sistem yang ada. Kemudian ada yang namanya programmer. Nah, programmer ini adalah seseorang yang bertanggung jawab dan bertugas membuat atau mengembangkan sistem aplikasi atau perangkat lunak dengan menggunakan bahasa pemrograman yang tadi, baik menggunakan bahasa pemrograman Delphi, C++, Python, sesuai dengan kemampuan dari programmer itu sendiri. Jenis pengguna yang selanjutnya itu adalah administrator. Sistem administrator atau sysadmin adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem, memelihara, dan juga mengoperasikan sistem server. Dan jenis pengguna yang terakhir itu adalah operator. Jadi operator komputer adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan mesin atau perangkat komputer yang digunakan untuk melakukan pemrosesan data. Demikian tadi pengenalan tentang sistem komputer. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.